Bayangin deh, kamu lagi lihat laut yang luas, angin sepoi-sepoi, semuanya kelihatan damai. Tapi, kok ada pagar bambu yang nancap di tengah laut? Jadi gini, pada Agustus 2023, ada nelayan yang lapor soal pagar bambu ini ke Dinas Kelautan dan Perikanan Banten. Awalnya sih, pagarnya baru sekitar 7 km saja. Tapi yang aneh, udah disidak sama pihak berwenang. Kok pembangunannya tetap lanjut terus ya? Dan sekarang panjangnya udah 30 km. Itu hampir setengah panjang tol Jagorawi. Dan izinnya nggak ada rekomendasi dari camat, nggak ada izin dari desa, bahkan nggak ada izin dari kementerian terkait. Tapi kok bisa ya proyek sebesar ini jalan terus tanpa ada yang tahu? Setelah pagar ini viral di media sosial, semua orang mulai bertanya-tanya, ini proyek siapa sih? Kok tiba-tiba muncul tanpa izin? Anehnya lagi, banyak penjabat yang harusnya tahu, malah bilang nggak tahu. Pemagangan laut dipasang, saya belum tahu, saya belum menemukan, aku belum cek. Dan tiba-tiba muncullah yang ngaku sebagai pemilik pagar ini. Mereka bilang ini semua dibangun sama para nelayan. Hah? Serius? Oke, pagar ini panjangnya 30 km. Itu butuh ribuan bambu, alat berat kayak eksavator buat nancepin pondasi di dasar laut. Kira-kira berapa duit buat sewa eksavator per jam? Biayanya buat bambu aja udah nggak main-main. Dan yang lebih aneh, kenapa pembangunannya bisa selesai super cepat? Cuman dalam waktu 3 bulan. Apakah benar ini cuma proyek kecil-kecilan nelayan? Atau ada dalang besar di balik ini semua? Selain pagar bambu misterius tadi, kita juga nemuin sesuatu yang bikin kepala tambah pusing. Hak guna bangunan tiba-tiba muncul di tengah laut. Kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut, sebagaimana yang muncul di banyak sosmed tersebut. Tapi pertanyaannya, kok bisa ada HGB di laut? Padahal ini jelas melanggar aturan. Kalau kita lihat lebih jauh, HGB ini ada di sekitar proyek besar yang lagi digarap, yaitu PIK 2. Nilainya nggak main-main, triliunan rupiah. Dan kebetulan banget lokasi HGB ini cocok dengan garis pagar bambu misterius tadi. Ditambah pengakuan baru-baru ini bahwa anak perusahaan Agung Sedayu Group adalah pemilik HGB yang bikin pusing kepala semua orang. Jadi, apakah ini semua memang dirancang untuk mendukung reklamasi besar di area ini? Kalau benar ini bagian dari proyek besar, berarti ada potensi uang yang luar biasa besar terlibat di balik layar. Dan ini makin menguatkan dugaan adanya permainan yang gak sehat. Bahkan ada indikasi kuat dugaan korupsi yang terkait dengan pembangunan pagar dan keluarnya HGB di laut. Kasus ini akan semakin seru, tapi juga bikin banyak pihak jadi pusing 7 keliling. Sekarang bakal dibawa kemana kasus ini? Apakah yang salah bakal kena batunya? Atau malah bakal ada drama kayak gini? Gimana menurut kalian guys? Apakah kalian setuju ini ada hubungannya sama proyek besar? Komen di bawah ya, kita diskusi.